Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Hardianti Pratiwi dari kelas MBS EKK 23. Di sini saya akan mempresentasikan analisis studi kasus sebagai pemenuhan nilai UAS untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini ada sebuah kasus di mana di sebuah organisasi kemahasiswaan pada sebuah perguruan tinggi swasta Islam terdapat dua calon ketua yang sedang bersaing dalam pemilihan ketua umum organisasi mahasiswa tersebut. Organisasi ini memiliki sekitar 250 anggota aktif yang terdiri dari berbagai jurusan. Calon pertama, yang kita sebut saja sebagai calon A, adalah seorang mahasiswa yang terkenal sangat populer di kalangan anggota karena kemampuannya untuk berkomunikasi, sehingga ia memiliki jaringan sosial yang luas. Namun, calon A ini seringkali mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa melibatkan anggota lainnya. Ia cenderung mengandalkan otoritas pribadinya untuk memimpin, sehingga membuat beberapa anggota merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, karena kemudahannya dalam bergaul dengan siapa saja, maka calon A ini seringkali mengabaikan janji dengan teman dan menganggap enteng ketika sedang berkomitmen. Di sisi lain, ada calon kedua yang kita sebut saja sebagai calon B. Calon B adalah seorang mahasiswa yang lebih pendiam, namun dikenal memiliki kemampuan mendengarkan dan bekerja sama dengan baik. Calon B ini cenderung lebih terbuka terhadap kritik dan berusaha untuk melibatkan semua anggota dalam diskusi. Namun, beberapa anggota merasa calon B kurang tegas dan cenderung menghindari konflik, yang terkadang mengarah pada ketidakjelasan arah organisasi. Setelah pemilihan, calon A terpilih menjadi ketua umum dengan suara mayoritas. Namun, beberapa minggu setelah pelantikan, para anggota mulai mengeluhkan cara kepemimpinan calon A yang cenderung otoriter, sementara yang lainnya merasa tidak diperhatikan dalam pengambilan keputusan penting. Pada saat yang sama, terdapat beberapa anggota yang mulai merasa kecewa dan mempertanyakan efektivitas kepemimpinan calon A. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas. Setelah saya analisis, menurut saya calon A memiliki gaya kepemimpinan otoriter. Kelebihannya adalah ia populer, komunikatif, juga memiliki jaringan yang luas. Kekurangannya adalah ia kurang melibatkan anggota, sering mengambil keputusan dengan terburu-buru, dan menyepelekan janji. Untuk calon B, menurut saya ia memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Kelebihannya adalah ia lebih mendengarkan anggota, kolaboratif, juga terbuka dengan kritik. Di sisi lain, kekurangannya adalah ia kurang tegas, cenderung menghindari konflik, dan tidak memiliki visi kepemimpinan yang jelas. Jika kita lihat dari teori kepemimpinan transformasional, calon A kurang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin transformasional, ditandai dengan seringnya ia mengambil keputusan tanpa melibatkan anggota dan juga menyepelekan janji. Untuk calon B, ia lebih memiliki potensi untuk menjadi pemimpin transformasional, karena ia lebih melibatkan anggota, ia juga kolaboratif, dan juga terbuka dengan kritik sehingga bisa membuat anggota merasa lebih dihargai dan menumbuhkan respek di hati anggota. Kemudian jika dilihat dari teori kepemimpinan transaksional, calon A ini sangat berpotensi menjadi pemimpin yang transaksional. Dibuktikan dengan pengambilan keputusan secara otoriter, sehingga membuat anggota otomatis langsung mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, dan pekerjaan menjadi lebih efisien. Sedangkan calon B, ia tidak terlalu berpotensi menjadi pemimpin transaksional, karena ia akan bermusyawarah dengan anggota terlebih dahulu mengenai keputusan apa yang akan ia ambil. Jika kita lihat dari teori kepemimpinan situasional, menurut saya kedua calon sama-sama memiliki potensi untuk menjadi pemimpin situasional apabila mereka berdua menghendakinya. Tetapi saya rasa hal ini akan terasa lebih sulit bagi calon A karena ia tidak terbiasa menjadi pemimpin transformasional.
Sehingga setelah saya identifikasikan, menurut saya gaya kepemimpinan calon A adalah gaya otoriter dengan sentuhan gaya transaksional. Selanjutnya kita akan membahas dampak kepemimpinan otoriter terhadap kinerja tim. Dari sisi kelebihan, setidaknya ada 4 kelebihan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang cepat, kemudian ketegasan dari pemimpin, yang ketiga adalah pengendalian efektif, dan yang keempat adalah kepemimpinan yang jelas. Dari sisi kekurangannya, yang pertama adalah motivasi jangka pendek. Karena biasanya motivasi yang dihasilkan dari kepemimpinan otoriter ini adalah motivasi jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah kurangnya partisipasi karena anggota tim merasa kurang dilibatkan. Yang ketiga adalah kreativitas terbatas karena kepemimpinan otoriter cenderung menghambat kreativitas dan inovasi. Yang ketiga adalah resistensi dan ketidakpuasan karena karyawan atau anggota tim mungkin merasa tidak puas atau memberontak terhadap gaya kepemimpinan ini. Yang keempat adalah kesalahan pemimpin. Karena pemimpin otoriter seringkali tidak mendengarkan pendapat atau saran, sehingga bisa saja mereka melakukan sebuah kesalahan besar tanpa ada yang mengoreksi. Selanjutnya adalah ketergantungan pada pemimpin. Karyawan dapat menjadi sangat tergantung pada pemimpin karena mereka tidak bisa mengambil keputusan secara langsung. Selanjutnya, kurangnya pengembangan karyawan dan konflik dan stres. Maka dari itu, saya memberikan solusi-solusi yang mungkin saja bisa dipakai oleh calon A untuk memperbaiki kepemimpinannya. Yang pertama adalah mulai mendelegasikan tugas dengan menyerahkan tanggung jawab kepada anggota tim. Contohnya adalah menyerahkan tanggung jawab perencanaan acara kepada ketua divisi acara. Kemudian, calon A memberikan arahan umum dan dukungan yang diperlukan. Yang kedua adalah membentuk tim kerja. Membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan berbagai keahlian untuk menyelesaikan proyek yang kompleks. Yang ketiga adalah mengadakan pertemuan rutin. Pertemuan rutin ini dilakukan dengan anggota tim untuk membahas perkembangan proyek, memberikan umbal balik, dan mendengarkan masukan. Yang keempat adalah memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan di sini adalah memberikan penghargaan kepada anggota tim yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Selanjutnya adalah evaluasi untuk calon B. Untuk perbaikan kualitas kepemimpinan calon B, ada baiknya ia melakukan evaluasi diri, meliputi analisa kekuatan, analisa kelemahan, kemudian melakukan pengembangan diri, mencari mentor, mengikuti pelatihan kepemimpinan, dan bergabung dengan komunitas kepemimpinan. Karena sejatinya untuk kelebihan calon B yaitu kemampuan mendengarkan, kolaboratif, dan juga keterbukaan terhadap kritik adalah aset yang sangat berharga bagi seorang pemimpin. Harapannya calon B ini mampu mengembangkan kelebihan-kelebihan yang sudah ia miliki dan meminimalisir atau memperbaiki kekurangan-kekurangannya dengan melatih komunikasi asertif, cara belajar mengelola konflik, juga cara menyampaikan visi misi dengan jelas. Selanjutnya kita akan membahas hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota. Yang pertama kita akan membahasnya dari segi perspektif teori hierarki Maslow. Untuk gaya otoriter atau gaya yang digunakan oleh calon A, gaya ini cenderung hanya memenuhi kebutuhan dasar anggota berupa fisiologis dan keamanan melalui pemberian tugas dan imbalan materi. Untuk kebutuhan yang lebih tinggi seperti penghargaan, sosial, dan aktualisasi diri cenderung terabaikan oleh gaya otoriter ini. Yang kedua, mengenai gaya kolaboratif atau gaya yang dipakai oleh calon B. Gaya ini dapat memenuhi semua tingkatan kebutuhan anggota melalui partisipasi dan pengakuan. Pemimpin kolaboratif dapat memenuhi kebutuhan penghargaan dan sosial anggota. Selain itu, dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, pemimpin kolaboratif juga dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya kita akan membahas hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota melalui
perspektif teori X dan Y dari McGregor. Saya menempatkan kepemimpinan otoriter di bagian X dan kepemimpinan kolaboratif di bagian Y. Untuk kepemimpinan otoriter, pandangan terhadap karyawannya saya nilai negatif. Kenapa? Karena dalam pengambilan keputusan itu sifatnya sentralisasi atau hanya pemimpin yang bisa mengambil keputusan. Kemudian motivasi yang dihasilkan adalah motivasi jangka pendek dan komunikasinya juga dilakukan searah atau dari perintah atasan ke bawahan saja. Nah, untuk kepemimpinan kolaboratif saya tempatkan di bagian Y karena saya menilai kepemimpinan ini memandang karyawannya positif. Kenapa? Karena untuk pengambilan keputusan itu dilakukan secara partisipasi atau melalui musyawarah. Kemudian motivasi yang dihasilkan itu motivasi jangka panjang dan komunikasinya ini dilakukan dua arah, yaitu dari atasan ke bawahan dan bawahan ke atasan. Mereka sama-sama menerima saran dan masukan. Kemudian poin terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif. Bagi saya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan muhasabah dan refleksi mengenai visi misi dan nilai-nilai organisasi. Pastikan pemimpin juga anggota tim ini benar-benar memahami mengenai visi dan nilai-nilai organisasi. Kemudian yang kedua adalah mengomunikasikannya dengan jelas kepada para anggota organisasi, di mana ini adalah tugas pemimpin. Kemudian yang kedua, saling menerima saran dan masukan. Kemudian pemimpin menempatkan anggota pada posisi yang tepat sesuai dengan keahliannya. Kemudian melakukan evaluasi kinerja dengan jujur. Diharapkan untuk pemimpin menghindari bias-bias yang mungkin saja terjadi. Kemudian perhatikan kesejahteraan anggota, berikan kompensasi yang adil, dan lakukan promosi yang sesuai. Insya Allah apabila hal-hal ini diterapkan dalam organisasi, ini bisa membuat kita mencapai kepemimpinan yang inklusif dan efektif. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Kemudian sampailah kita pada akhir presentasi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian yang saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.